Kasus penganiayaan yang terjadi dengan melibatkan asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga sebagai korban maupun pelaku ini juga kerap terjadi ya. Padahal ART ini diharapkan menjadi orang kepercayaan dalam menjaga anak saat orang tuanya harus bekerja. Lalu bagaimana agar kasus ini tidak berulang? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Mbak Lita Anggraini yang merupakan Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, dan juga Mbak Satyawati Intan Safitri, psikolog sosial. Selamat malam Mbak Lita dan juga Mbak Intan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam Mbak, para CNN dan para pemirsa sekalian. Oke, baik. Sebelum kita mulai dialog ini, mungkin saya akan trigger warning dulu karena mungkin ada beberapa yang menyaksikan juga sempat mengalami hal ini dan mungkin akan juga terbawa suasana begitu ya. Untuk itu perlu kami informasikan bahwa nanti kita akan membahas ini lebih mendalam tentang bagaimana kemudian kasus terkini penganiayaan yang dilakukan oleh 2 orang pekerja rumah tangga terhadap 2 anak balita. Saya akan langsung ke Mbak Intan dulu. Kita bicara dari kasus yang baru-baru ini terjadi dan terungkap begitu di Cengkareng. Dan melihat sejumlah kasus yang juga terjadi, biasanya kan asisten rumah tangga ini sempat menganiaya anak yang diasuh. Beberapa kemudian terungkap karena adanya CCTV, Mbak. Karena kan kalau kita lihat anak-anak ini biasanya tidak bisa melapor begitu ya kepada orang tuanya, belum bisa bicara begitu. Nah, kalau ada di dalam rumah begitu, bagaimana orang tua bisa mengetahui jika kondisi ini terjadi kepada anaknya? Oke, baik, terima kasih. Pada dasarnya kalau melihat usia perkembangan ya pada kasus yang baru-baru ini terjadi, jelas kita orang tua tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat terhadap anak-anak ini karena semuanya balita. Nah, memori balita secara psikologis memang tidak bisa dipercaya gitu ya, sehingga mustahil orang tua kita, orang dewasa untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang apa yang mereka rasakan dan mereka alami. Nah, berarti satu hal yang harus dilakukan orang tua memasang CCTV itu satu tindakan pencegahan yang sangat bagus, dan juga barangkali adalah bagaimana kita memiliki hubungan erat dengan tetangga, dengan orang-orang terdekat di sekitar kita, sehingga kita bisa menitipkan gitu ya, apapun yang terjadi di rumah pada saat kita tidak ada, itu bisa dipantau oleh orang-orang terdekat yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian berikutnya adalah sebenarnya orang tua juga perlu mewaspadai bagaimana cara screening para pembantu rumah tangga ini ya, dan ini kadang-kadang dilupakan gitu karena pembantu rumah tangga ini kan sektor informal ya, yang pasti mungkin kurang berpendidikan dan kemudian juga tidak memahami secara profesional bagaimana sih mengelola, mendidik, mengasuh anak-anak di bawah usia 5 tahun. Nah, ini juga jadi hal yang problematik karena memang para pekerja rumah tangga ini adalah sektor informal gitu ya, tidak ada pendidikan untuk itu kecuali mereka yang punya pendidikan khusus ya, seperti yang dididik oleh beberapa yayasan atau organisasi yang memang secara resmi memiliki anggota-anggota pekerja rumah tangga yang mereka terdidik dan well trained lah istilahnya. Oke. Demikian Mbak. Mbak Intan, asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga ini kan menyebutkan bahwa alasannya ia melakukan aksi tersebut karena kesal. Anaknya sering menangis, tidak mau makan. Nah, ini kan berarti perlu pendekatan-pendekatan juga ya untuk bisa mungkin satu mengelola emosi ART, di sisi lain juga untuk memberikan pemahaman bagaimana kemudian treatment yang sebaiknya dilakukan begitu kepada anak-anak. Walaupun tadi sudah disebutkan mungkin bervariasi, tidak semuanya mendapatkan pelatihan. Nah, pendekatan seperti apa yang biasanya bisa dilakukan orang tua jika terjadi indikasi sepertinya ada dugaan ke arah sana bisa berpotensi dilakukan oleh asisten rumah tangganya? Ya, nah ini sebenarnya satu problematika kita semua ya. Orang tua kadang-kadang juga tidak memiliki bekal cukup untuk melakukan screening kepada pekerja rumah tangganya. Karena ilmu psikologi, kesehatan mental, dan lain sebagainya ini masih belum sepenuhnya disebarluaskan dan dipahami oleh masyarakat awam. Jadi yang pertama harus kita
lakukan adalah ada informed consent di depan, apa saja peraturan dari orang tua kepada si pekerja rumah tangga ini. Jadi do and don'ts-nya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang dilarang, dan apa jadwal anak-anak seperti ini, seperti apa, kemudian bagaimana karakter si anak ini, sehingga paling tidak para pekerja rumah tangga ini diharapkan bisa menyesuaikan dengan karakter si anak. Tapi ini tidak mudah gitu ya, karena tidak mudah. Kerja rumah tangga yang tidak terbiasa atau tidak terlatih menghadapi anak-anak tentunya tidak mengerti psikologi anak-anak seperti apa. Namanya anak-anak, mereka pasti egosentris dan kemudian menginginkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan, berbeda dengan orang dewasa bisa mengontrol. Nah, ini juga harus diketahui oleh para pekerja rumah tangga. Nah, persoalannya para pekerja rumah tangga ini kebanyakan memang tidak terlatih dengan baik soal ini. Demikian, Mbak. Oke, baik. Saya akan langsung ke Mbak Lita. Mbak Lita, tadi sudah mendengarkan kemudian pemaparan dari Mbak Intan, apa-apa saja yang sebaiknya memang bisa dipenuhi oleh dari sisi asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Nah, yang perlu digarisbawahi ini sebenarnya sebelum bekerja di para asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga ini sudah dapat pelatihan khusus belum ya Mbak? Dan hak-hak dan kewajiban dari ART maupun yang dipekerjakan dan juga yang tempatnya bekerja ini sebenarnya sudah sejauh mana pembagiannya Mbak? Iya, terima kasih ya. Pertama saya menyampaikan keprihatinan terhadap kasus ini. Halo? Iya, ya, baik. Menyampaikan keprihatinan terhadap kasus ini dan juga rasa saya terhadap ibu dan anak. Halo, bisa mendengar saya? Ya, kami bisa mendengar dengan sangat jelas, Mbak Lita, silakan. Ya. Memang ini persoalan yang cukup rumit ya, dan biasanya perlu dipastikan pertama kali adalah bahwa kita merekrut menempatkan pekerja rumah tangga atau mempekerjakan rumah tangga, memang harus ada pembekalan terhadap pekerja rumah tangga mengenai situasi di dalam rumah seperti apa. Dan kalau kita mempekerjakan pekerja rumah tangga untuk anak, itu memang harus selektif betul. Nah, ini yang tidak terjadi selama ini. Nah, kita melihat bahwa pola-pola perekrutan, pendidikan, pelatihan, penempatan pekerja rumah tangga ini tidak sesuai dengan standar. Karena misalnya setiap orang itu kan punya bakat yang berbeda-beda. Dan kita juga mengacu pada pekerjaan rumah tangga ini bukan tidak memerlukan pendidikan keterampilan, pelatihan dan keterampilan. Jadi setiap pekerja rumah tangga itu seharusnya dia memiliki skill, bekal pelatihan. Dan juga itu berdasarkan minat dan bakatnya. Karena misalnya tidak semua orang bisa memasak, tidak semua orang bisa bersihkan rumah, tidak semua orang bisa melakukan pengasuhan anak, tidak semua orang bisa melakukan perawatan untuk lansia. Jadi terus ada seleksi berdasarkan minat bakat. Misalnya saya mencontohkan bahwa tadi sudah disampaikan bahwa untuk pengasuhan anak ini memerlukan satu keterampilan dan juga talent ya. Karena mengasuh anak ini kan butuh keteladanan, butuh perhatian, kemudian butuh konsentrasi, butuh kesabaran, karena apalagi dalam posisi tumbuh kembang kan. Seperti itulah, itu kan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh pekerja rumah tangga dan beri kerja ketika bekerja dan satu pihak mempekerjakan. Nah, proses untuk pembekalan pendidikan pelatihan ini yang tidak terjadi di Indonesia secara sesuai dengan standarnya. Ini yang kemudian mengakibatkan persoalan-persoalan ketika kita terjadi perekrutan dan mempekerjakan pekerja rumah tangga ternyata tidak sesuai
kualifikasi yang dibutuhkan. Sementara ini penting. Nah, Oke, berarti Seperti memang artinya perlu terjadi ada pada pembeda ya Mbak Iya. Lita antara baik harus- itu asisten rumah tangga jadi untuk harus mempekerjakan naik. pekerjaan Iya. rumah maupun yang untuk mengurus anak-anak. Nah sejauh ini sudah adakah aturan atau regulasi khusus untuk mengatur atau membagi-bagi tugas tersebut agar ketersediaan PRT atau ART ini bisa benar-benar sesuai ketika nanti dia melakukan pekerjaannya? Iya, jadi begini, kami dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga sudah mengajukan RUU ini ke DPR dan Badan Legislatif DPR sudah menyepakati bahwa RUU ini harus dibahas di paripurna sebagai RUU inisiatif. Nah, di dalam RUU ini sendiri kami mendorong bahwa ada perlindungan terhadap PRT, pekerja rumah tangga, dan juga perlindungan terhadap pemberi kerja, jadi kedua belah pihak. Dan kewajibannya kedua belah pihak juga. Nah, kemudian di dalam hak kewajiban ini kan diatur apa jenis pekerjaannya, ya. Kemudian jam kerjanya, istirahatnya. Karena kan bekerja ini kan memerlukan istirahat, bukan jam kerja sehingga orang tidak juga stres seperti itu. Kemudian juga dalam hak dan kewajiban ini disebutkan hak dari pemberi kerja juga untuk mendapatkan informasi tentang kualifikasi latar belakang, ya dari pekerja rumah tangga yang akan dipekerjakan. Nah, kami juga memberi contoh, misalnya kalau contoh-contoh yang baik adalah misalnya apakah itu perekrutan secara mandiri ataupun perekrutan melalui agen. Itu harus dipastikan proses pelatihan, kemudian latar belakang dari pekerja rumah tangga, kemudian juga bisa lebih bagus ada referensi kalau dia pernah bekerja dari pemberi kerja sebelumnya. Seperti itu. Dan yang kedua, di dalam undang-undang ini kami juga ada klausul tentang pendidikan pelatihan yang itu akses baik di tempat kerja ataupun di wilayah asal dari pekerja rumah tangga ini berasal. Dan itu harus sesuai dengan standar yang dibutuhkan ya. Ya, itulah Selama mengapa ini kemudian kan itu bawah standar. Oke, Ini itulah sering menangani kasus PRT yang disalurkan agen yang dikatakan sudah dilatih sebulan, sudah dilatih mengasuh anak, tetapi ternyata dia baru 2 hari di tempat agen atau yayasan. Tapi dia diminta bohong untuk mengaku bahwa dia sudah dilatih sebulan. Baik, Mbak Lita, itulah kenapa kemudian sertifikat itu sertifikat yang sebatas kertas tapi sebetulnya tidak melalui uji kompetensi. Ya. Baik, itulah mengapa kemudian desakan terhadap uji kompetensi, tapi kan kita harus melihat proses-proses seperti apakah ini sesuai nggak kualifikasi, misalnya ikutan langsung dari desa. Ya, itu baik, juga Mbak harus Lita. dipastikan dilatih dulu, didampingi dulu seperti itu. Baik. Apalagi kalau pengasuhan anak dan perawatan lansia seperti itu. Ya, Mbak Lita, itulah kenapa kemudian desakan akan pengesahan RUU ini menjadi satu hal yang penting ya, Mbak Lita. Berbasis RT, RW, tetangga sekitar seperti itu. Kami juga mencontohkan di Filipina sudah memiliki undang-undang, ada penyuluhan kedua belah pihak itu berdasarkan usulan dari pemberi kerja ataupun pekerja rumah tangga. Itu untuk menghindari kasus-kasus ya. Baik. Dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Ya, kami dapat poinnya Mbak Lita. Artinya itulah kenapa dari Jala PRT ini juga mendesak bisa ada pengesahan RUU tersebut ya terkait dengan perlindungan asisten rumah tangga dalam pembahasannya di DPR. Saya akan kembali ke Mbak Intan. Mbak Intan, tadi yang menjadi poin penting adalah bagaimana ada pembagian waktu, pembagian tugas, pemenuhan hak dan kewajiban agar kemudian tercipta suasana yang aman dan nyaman begitu ya dalam hubungan antara asisten rumah tangga dan juga pemberi kerja. Nah, apa hal-hal yang perlu menjadi perhatian begitu agar kita bisa bersama-sama bijak dalam memilih atau saling memenuhi hak dan kewajiban gitu antara para pemberi kerja dan juga asisten rumah tangganya. Oke, baik. Saya sepakat sekali sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mbak Lita ya, bahwa para ART ini, saya juga lebih sepakat mengatakan pekerja ya. Kalau kita menyebutnya pekerja berarti dia akan mengarah kepada profesi. Walaupun sebenarnya di Indonesia masih masuk dalam ranah pekerja informal. Nah, kalau undang-undang tentang pelindungan pekerja rumah tangga ini bisa diperhatikan dan kemudian disahkan oleh pemerintah, maka
ada beberapa poin penting yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak, baik dari para pemberi kerja maupun para pekerja rumah tangga secara adil. Artinya misalnya waktu untuk istirahat, bahkan mungkin para pekerja ini diberikan hak untuk libur. Nah, ini akan melindungi kesehatan mental mereka karena terus-menerus bekerja tanpa batas waktu yang jelas, kemudian tanpa penjelasan mereka bekerja apa ya tadi seperti yang dikategorisasikan oleh Mbak Lita itu menurut saya sangat-sangat baik untuk bisa dilaksanakan dan tentunya tidak akan berakibat buruk pada anak-anak yang diasuh karena burnout itu bisa dialami oleh siapapun, baik mereka yang bekerja informal maupun yang formal gitu ya. Apalagi nih para pekerja rumah tangga ini kan kadang-kadang sering dianggap mereka tidak perlu istirahat. Padahal kalau kita mengasuh anak ya, ibu-ibu saja mengasuh anak, kita coba berempati lah kepada ibu-ibu ini. Ya, mengasuh anak ketika anak pukul 12 malam bangun, dia harus bangun juga. Nah, kalau ini juga dialami oleh para pekerja rumah tangga yang tidak punya hubungan darah, tidak punya resiko ini adalah anak saya dan lain sebagainya, tidak ada attachment psikologis, tentunya akan lebih berat lagi ketika mereka tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi pada dasarnya pelatihan untuk pengendalian emosi ya, regulasi emosi, kemudian perkembangan anak, bagaimana mengatasi anak ketika tantrum, usia perkembangan seperti apa yang harus didampingi dengan baik, waktu makan dan lain sebagainya, itu menjadi satu materi yang memang harus dikuasai oleh pekerja rumah tangga yang memang dipercayakan untuk mengasuh anak. Begitu Mbak. Menurut pendapat saya. Iya, pada dasarnya adalah kehadiran pekerja rumah tangga ini dengan pemberi kerja adalah simbiosis mutualisme. Untuk itu perlu juga ada saling memahami, kemudian saling juga memenuhi antara hak dan kewajiban dari pekerja rumah tangga dan juga pemberi kerjanya. Terima kasih banyak kepada Mbak Lita dan juga Mbak Intan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, setuju dengan Mbak Intan.